Halo semua, perkenalkan nama saya Ananta Carlos. Selamat datang dan selamat bergabung dengan channel ini. Di channel ini kita akan membahas cerita-cerita horor dan kasus-kasus mistis dari berbagai daerah di dunia yang akan dikemas dengan cerita bergambar. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap bisa upload cerita-cerita horor berikutnya. Dan aktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru. Baik, mari kita mulai. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kisah nyata pengusiran setan yang cukup mengerikan yang dilakukan kepada Anneliese Michel. Di mana pengusiran setan dilakukan kepada Anneliese Michel dilakukan sebanyak 67 sesi hingga akhirnya Anneliese Michel meninggal dunia. Anneliese Michel lahir pada 21 September tahun 1952 di Leipzig, Bavaria, Jerman Barat dari keluarga Katolik Roma. Michel dibesarkan bersama 3 saudara perempuannya oleh orang tuanya Joseph dan Anna. Dia religius dan pergi ke ibadah 2 kali seminggu. Ketika dia berusia 16 tahun, dia menderita kejang parah dan didiagnosis dengan epilepsi lupus temporal. Pada tahun 1973, Michel lulus dan bergabung dengan Universitas Würzburg. Teman-teman sekelasnya kemudian menggambarkannya sebagai orang yang suka menarik diri dan sangat religius. Pada Juni 1970, Michel menderita kejang ketiga di rumah sakit jiwa tempat ia tinggal. Dia diresepkan obat anti kejang untuk pertama kalinya, termasuk dilantin yang tidak mengurangi masalah. Dia mulai menggambarkan melihat wajah iblis di berbagai waktu dalam sehari. Pada bulan yang sama, ia diberikan resep obat lain, yaitu Aulep, yang mirip dengan chlorpromazine dan digunakan dalam pengobatan berbagai psikosis, termasuk skizofrenia, gangguan perilaku dan delusi. Pada tahun 1973, ia menderita depresi dan mulai berhalusinasi saat berdoa, dan mengeluh tentang mendengar suara yang mengatakan bahwa ia terkutuk dan akan membusuk di neraka. Perawatan Michel di rumah sakit jiwa tidak meningkatkan kesehatannya, dan depresinya semakin memburuk. Pengobatan jangka panjang juga tidak membantu, dan ia semakin frustasi dengan intervensi medis dan minum obat farmakologis selama 5 tahun. Michel menjadi tidak toleran terhadap tempat-tempat dan benda-benda suci Kristen seperti salib. Michel pergi ke San Damiano dengan seorang teman keluarga yang secara teratur mengatur ziarah Kristen. Pengawalnya menyimpulkan bahwa ia menderita kerasukan setan karena ia tidak dapat berjalan melewati salib dan menolak untuk minum air dari mata air suci Kristen. Dia mendekatinya dengan sangat ragu-ragu, lalu berkata bahwa tanah terbakar seperti api dan dia tidak tahan. Dia kemudian berjalan mengitari kuil dengan busur lebar dan mencoba mendekatinya dari belakang. Dia memandang orang-orang yang berlutut di daerah sekitar taman kecil itu. Dan bagi dia, kelihatannya mereka berdoa sambil menggertakkan gigi. Dia sampai ke taman kecil, lalu dia harus kembali. Dia berhasil beberapa kali ke kebun, tetapi tidak bisa melewatinya. Dia juga mencatat bahwa dia tidak bisa lagi melihat medali atau gambar orang-orang suci. Mereka sangat bersinar sehingga dia tidak tahan. Michel dan keluarganya serta komunitasnya menjadi yakin dan berkonsultasi dengan beberapa imam untuk meminta pengusiran setan. Para imam pun menolak, merekomendasikan kelanjutan perawatan medis, dan memberitahu keluarga itu bahwa pengusiran setan harus meminta izin dari uskup. Di gereja Katolik, persetujuan resmi untuk pengusiran setan diberikan kepada orang tersebut secara ketat ketika memenuhi kriteria yang ditetapkan. Maka mereka dianggap menderita penguasaan atau infestatio dan di bawah kendali iblis. Ketidaksukaan yang intens pada benda-benda religius dan kekuatan gaib adalah beberapa indikasi pertama. Michel memburuk secara fisik dan menunjukkan agresi
melukai diri sendiri, minum air seni sendiri, dan memakan serangga. Pada November 1973, Michelle memulai perawatan dengan Tegretol, obat anti kejang dan penstabil suasana hati. Dia diresepkan obat antipsikotik selama upacara keagamaan dan sering diminum sampai beberapa waktu sebelum kematiannya. Meskipun menggunakan obat-obatan neuroleptik, gejala-gejala Michelle memburuk dan dia mulai bermanifestasi menggeram, melihat setan, dan melempar sesuatu. Uskup Joseph Stengel pada Mei 1959 menyetujui pengusiran setan dengan memesan kerahasiaan total. Saat mereka menemui Pendeta Ernest menyatakan bahwa Michelle tidak terlihat seperti penderita epilepsi dan bahwa dia tidak melihatnya mengalami kejang. Pendeta Ernest percaya dia menderita kerasukan setan dan mendesak uskup setempat untuk mengizinkan pengusiran setan. Dalam sebuah surat kepada Pendeta Ernest pada tahun 1975, Michelle menulis, "Saya bukan apa-apa. Segala sesuatu tentang saya adalah kesombongan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus meningkatkan, dan Anda juga berdoa untuk saya." Dan juga pernah mengatakan kepadanya, "Saya ingin menderita untuk lain orang, tapi ini sangat kejam." Pada bulan September tahun yang sama, Uskup Joseph Stengel memberikan izin kepada Imam Arnold Renz untuk mengusir menurut ritual Romanum tahun 1914, tetapi memerintahkan kerahasiaan total. Renz melakukan sesi pertama pada tanggal 24 September. Michelle mulai semakin berbincang tentang mati untuk menebus pemuda yang tidak patuh pada hari itu dan para imam yang murtad dari gereja modern. Dan dia menolak untuk makan sampai akhir. Pada titik ini, orang tua Michelle berhenti berkonsultasi dengan dokter atas permintaan Michelle sendiri dan hanya mengandalkan ritual pengusiran setan. 67 sesi pengusiran setan telah dilakukan, 1 atau 2 pengusiran setiap minggu yang berlangsung hingga 4 jam, dilakukan selama sekitar 10 bulan pada tahun 1975 sampai 1976. Pada 1 Juli 1976, analis Michelle meninggal di rumahnya. Laporan otopsi menyatakan penyebabnya adalah malnutrisi dan dehidrasi karena berada dalam keadaan semi kelaparan hampir selama 1 tahun, sementara upacara pengusiran setan dilakukan. Beratnya 30 kg atau 68 pon. Menderita patah lutut karena genufleksi terus-menerus. Dia tidak dapat bergerak tanpa bantuan dan dilaporkan menderita pneumonia. Setelah penyelidikan, jaksa penuntut menyatakan bahwa kematian Michelle bisa dicegah bahkan 1 minggu sebelum dia meninggal. Pada tahun 1976, negara menuntut orang tua dan imam analis Michelle, yaitu Pendeta Ernest dan Arnold Renz, dengan pembunuhan yang lalai. Selama kasus itu, tubuh Michelle digali dan kaset rekaman eksorsisme selama 11 bulan yang menyebabkan kematiannya diputar ke pengadilan. Orang tua Michelle dipertahankan oleh Eric Smith Schleckner. Pengacara mereka disponsori oleh gereja. Negara merekomendasikan agar tidak ada pihak yang terlibat di penjara. Sebaliknya, hukuman yang disarankan untuk para imam adalah denda. Sementara penuntutan menyimpulkan bahwa orang tua Michelle harus dibebaskan dari hukuman karena mereka telah cukup menderita, yang merupakan kriteria dalam hukum pidana Jerman. Persidangan dimulai pada 30 Maret 1978 di pengadilan distrik dan sangat menarik perhatian. Sebelum persidangan, para dokter memberikan kesaksian bahwa ini adalah efek psikologis karena pendidikan agama yang ketat dan epilepsi. Smith Schleckner mengatakan bahwa pengusiran setan itu sah dan bahwa konstitusi Jerman melindungi warga negara dalam pelaksanaan keyakinan agama mereka yang tidak dibatasi. Pihak pertahanan memutar kaset yang direkam pada sesi pengusiran setan, kadang-kadang menampilkan apa yang diklaim sebagai pertengkaran setan. Untuk menegaskan klaim mereka bahwa Michelle dirasuki, kedua imam mengatakan bahwa setan-setan mengidentifikasikan diri mereka sebagai Lucifer, Kain, Yudas Iskariot,
Belial, Legiun, dan Nero. Mereka lebih lanjut mengatakan bahwa dia akhirnya dibebaskan karena pengusiran setan sebelum kematiannya. Uskup mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kondisi kesehatan Michelle yang mengkhawatirkan ketika dia menyetujui pengusiran setan dan tidak bersaksi. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang diakibatkan kelalaian dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang kemudian ditangguhkan dan 3 tahun masa percobaan. Itu adalah hukuman yang jauh lebih ringan daripada yang diantisipasi, tetapi itu lebih dari yang diminta oleh penuntut, yang telah meminta agar para imam hanya didenda dan bahwa orang tua Anneliese Michel dinyatakan bersalah tetapi tidak dihukum. Gereja menyetujui ritual pengusiran kuno seperti itu menarik perhatian publik dan media. Menurut John M. Duffy, kasus ini adalah kesalahan identifikasi penyakit mental, penggalian, dan akibatnya. Setelah persidangan, orang tua Anneliese Michel meminta izin pihak berwenang untuk menggali kembali sisa-sisa putri mereka. Alasan resmi yang disampaikan oleh orang tua kepada pihak berwenang adalah bahwa Michelle telah dimakamkan dengan terburu-buru dalam peti mati yang murah. Hampir 2 tahun setelah penguburan, pada 25 Februari 1978, peti jenazahnya diganti dengan peti mati kayu ek yang baru yang dilapisi dengan timah. Laporan resmi menyatakan bahwa tubuh tersebut memiliki tanda-tanda kemunduran yang konsisten. Para pengusir setan yang dituduh berkecil hati karena tidak melihat jasad Michelle. Arnold Raines kemudian menyatakan ia telah dicegah memasuki kamar mayat. Makam Anneliese Michel menjadi situs sejarah hingga saat ini. Pada 6 Juni 2013, kebakaran terjadi di tempat Anneliese Michel tinggal. Dan meskipun polisi setempat mengatakan itu adalah kasus pembakaran, beberapa penduduk setempat menghubungkannya dengan kasus pengusiran setan yang pernah dilakukan kepada Anneliese Michel. Kisah Anneliese Michel ini telah diadaptasi ke dalam sebuah film layar lebar dengan judul The Exorcism of Emily Rose. Itu saja untuk cerita bergambar kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka, klik tombol like. Jika kalian tidak suka, klik tombol dislike. Jika ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki teman yang juga menyukai konten seperti video ini, klik tombol share dan bagikan kepada mereka. Dan jika kalian memiliki cerita-cerita horor, kalian bisa mengirimkannya ke email yang ada di kolom deskripsi. Cerita yang bagus akan ditampilkan di channel ini. Saya Nanta Carlos pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.